Kita harus tunjukkan pada dunia luar bahwa republik ini masih ada. Bung Karno dan Bung Hatta sudah ditawan oleh Belanda. Jalanan panjang para pahlawanku, korbankan jiwa dan raga hingga tercapailah tujuan mulia, satu nusa bangsa, satu bahasa kita. Mereka ada di sini dan di sini. Bagai bencana luluh lantakkan kita, jadikan kita sadar dan bersatu. Mati cuma masalah waktu, sekarang atau nanti sama saja. Kalau kamu mau jadi orang yang berguna, sekarang Daripada jadi seorang pengkhianat. Jaya dan rajai dunia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, apa kabar Cing? Berjumpa lagi bersama saya Lupus. Salam hangat dari saya dan salam manis dari si Lulu. Kali ini Lupus akan ceritain alur film perjuangan yang dirilis pada tahun 1982 dengan judul Pasukan Berani Mati. Banyak artis dan aktor besar yang berperan dalam film ini. Di antaranya Diki Zulkarnain, Barry Prima, Roy Martin, Dorman Borisman, Kim Damsik, Rini S. Bono, Eva Arnas, dan Dana Kristina. Film karya Imam Tantowi ini wajib kita tonton. Bagaimana romantika perang revolusi kemerdekaan dibalut pengkhianatan, kelicikan, dendam, nekat, putus asa, dan keyakinan ini menjadi gambaran kita generasi penerus. Bagaimana pengorbanan, penderitaan, perjuangan, dan persatuan waktu itu menjadi modal yang harus kita pertahankan di generasi saat ini. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Indonesia, tanah airku. Indonesia, Indonesia, tumpah darahku. Di suatu pagi yang cerah, di mana hari-hari begitu mencekam karena kita rakyat Indonesia memilih untuk merdeka dan tidak ingin kembali terjajah, kita pun memilih untuk terhormat dan berpijak pada kaki sendiri. Begitu beraninya bangsa ini yang baru berdiri menentang hegemoni kekuatan bangsa yang baru aja memenangkan Perang Dunia II. Mereka datang dengan busung dada membawa pasukan, kapal, tank, dan senjata-senjata super canggih ke negeri ini berniat menaklukkan kembali Nusantara ke dalam genggamannya. Mereka adalah sekutu sang pemenang Perang Dunia II. Tetapi waktu itu keadaan sudah berbeda. Rakyat kita sudah bersatu dengan senjata sedikit rampasan dari Jepang. Sisanya merupakan hanya semangat dan tekad yang kuat. Akhirnya kita pun bisa memulangkan bangsa pemenang Perang Dunia II kembali ke negerinya dengan tertunduk malu. Siang itu, jet tempur sekutu membom kota yang akan dimasuki pasukan darat mereka. Semua bangunan mereka luluh lantahkan tanpa peduli itu bangunan sipil atau bangunan republik. Kapten Bondan yang sedang menikah di mana hari itu merupakan hari paling bahagia dalam hidupnya, menyuruh Letnan Haryono untuk pergi mengungsi bersama para penduduk dan mengosongkan kota tersebut. Selain pasukan republik sendiri, laskar-laskar dari kaum muslimin pun ikut bergabung. Dengan terpaksa, Kapten Bondan meninggalkan sang istri yang baru aja dinikahkan itu karena panggilan jiwa. Dia pun menyuruh istrinya untuk mengungsi bersama para penduduk. Selamatkan berkas-berkas yang ada di markas. Semua harus mengungsi. Di saat kota sudah ditinggalkan oleh penghuninya, mereka, para pejuang bersiap menahan pasukan sekutu yang akan masuk ke kota itu. Allah.
Benar saja, Nika bersama yang menumpang pasukan Belanda memasuki kota dengan tank dan senjata canggih yang langsung disambut oleh sergapan pasukan Republik. Kontak senjata pun tak terelakkan. Pertempuran tak seimbang itu pun berlangsung sengit dengan korban jiwa yang tak sedikit, baik dari pihak sekutu ataupun dari pihak Republik. Akhirnya, Kapten Bondan memerintahkan mereka semua untuk mundur karena pasti sebentar lagi pasukan sekutu akan datang lagi bersama pesawat-pesawat pembomnya. Setelah beberapa jam berlalu, di saat para penduduk dan para pasukan dalam perjalanan untuk mengungsi dari kejauhan, terdengar suara pekikan mesin pesawat yang mengarah ke mereka. Kepanikan pun terjadi. Pesawat itu pun menghujani mereka dengan tembakan dan bom. Akan tetapi Kapten Bondan tak tinggal diam yang menghujani pesawat tersebut dengan tembakan juga. Nasib naas menimpa istri Kapten Bondan yang terkena tembakan dan meninggal di tempat, membuat sang kapten berang dan akan membalaskan kejadian ini. Kita hancurkan mereka! Akhirnya pasukan Belanda memasuki kota itu yang dipimpin oleh Mayor Otto van der Beek dengan begitu sombongnya karena sudah bisa menguasai kota tersebut. Para penduduk dan para pejuang tiba di desa terpencil pada malam hari. Mereka pun diterima langsung oleh lurah setempat dan sang lurah menyediakan rumah untuk markas pejuang serta rumah-rumah penduduknya untuk dijadikan tempat pengungsian. Pada suatu kisah terdapat sekawanan perampok yang mencuri rumah-rumah penduduk. Para pencuri itu dipimpin oleh Jabar. Aksi mereka pun diketahui oleh patroli Belanda, yang kemudian mereka pun keluar dan menginterogasi para maling itu. Tetapi ketiga anak buah Jabar karena ketakutan melarikan diri yang dikejar oleh serdadu Belanda. Di kesempatan itu, Jabar pun menggorok leher satu dari serdadu Belanda dan mengambil senjata yang langsung membredet para serdadu yang lain. Jabar kemudian mengambil seluruh senjata serdadu Belanda itu. Di saat itu, terdapat satu orang anak buahnya yang masih hidup dan Jabar pun menggendong dia untuk mencari pertolongan. Di dalam markas sedang terjadi obrolan penting yang di saat bersamaan, Bung Karno dan Bung Hatta ditawan oleh Belanda dan Pak Dirman memerintahkan seluruh pasukan Republik yang tersisa untuk bergerak dan melakukan Harus tunjukkan pada dunia luar bahwa Republik ini masih ada. Jabar yang sedang menggotong rekannya itu memasuki area pos pasukan Republik yang kemudian dia pun dikepung dan dicurigai sebagai mata-mata. Republik. Saya datang maksud mau gabung. Ini saya bawa buat sampean semua. Semuanya. Bener. Ojo galak-galak lah. Dengan kelicikannya sebagai seorang pencuri, Jabar pun bisa membalikan keadaan dan mengarahkan senjatanya pada pasukan yang berjaga. Dia hanya ingin dipanggilkan sang komandan karena Jabar ingin menjadi bagian dari orang-orang yang berjuang untuk bangsanya walaupun dia seorang pencuri. Apa mau Bung? Komandan, saya Jabar, Pak. Iya. Saya sudah berhasil ngerampas bedil-bedil gie. Saya kesini maksudnya mau gabung sama pasukan Papa. Sama mateni papat patroli Belanda. Tidak berapa lama, Jabar yang sudah tergabung dengan pasukan Republik, dia merasa lapar. Jabar pun langsung datengin dapur umum dan dia memaksa meminta makan. Sedang makanan belum siap semua. Latipa pun menyuruh Jabar untuk menunggu. Akan tetapi Jabar malah ngecobrak aja nggak karuan ngomong nggak jelas dengan mengancam Latipa. Di waktu itu, Letnan Haryono langsung sikat Jabar. Pertarungan di antara keduanya pun berlangsung seimbang tanpa senjata. Pertarungan mereka berdua pun menjadi bahan taruhan orang-orang yang menonton. Dan pada akhirnya Jabar pun roboh dan kalah. Latipa pun tembakan senjata ke atas yang instruksikan waktu makan telah tiba. Waktu makan. Oh, makan. Ini nasinya. Kalau mau tunggu sebentar, kan mukanya tidak sampai luka begitu. Lebih parah dari ini juga sering ngalamin, Nok. Pada siang hari, Willem mencoba memasang bom di bawah kolong jembatan dengan maksud meledakkan jembatan. Di saat rombongan konvoi Nika melewati jembatan itu, beberapa orang di bukit
kasih kode dengan bersuara binatang kepada rekan yang berjauhan. Dan rombongan yang ditunggu pun beriringan konvoi menuju jembatan tersebut. Tetapi mereka tidak langsung melewati jembatan itu yang menyuruh 2 orang tentara untuk periksa kolong jembatan. Di saat mereka sudah berada di bawah kolong jembatan itu, salah satu mereka tersadar akan gulungan kabel dan bom. Dengan refleks, Willem langsung berlari ke tentara tersebut dan membunuhnya. Di saat rencana mau berhasil, tiba-tiba seorang tentara Republik terlihat yang membuat kacau dan membuat tentara Nika pun brodol senjata ke sekelilingnya. Dan akhirnya pertempuran tak terelakkan. Ada di suatu momen, seorang Jabar dapat membunuh tentara yang akan menembak Latipa. Tetapi nasib berkata lain. Latipa dan Sersan Gani terjebak di antara bukit yang kemudian mereka pun ditangkap dan menjadi tawanan perang. Akhirnya pasukan Republik mundur perlahan hingga malam hari. Mereka semua pun tiba di markas. Di malam itu, antara Letnan Haryono dan Jabar terjalin perbincangan yang hangat di depan api unggun. Di lain tempat, Latipa yang merupakan tawanan perang dari Nika mendapat interogasi yang sangat keji dan disiksa dengan cara disetrum. Latipa pun tetap tidak memberitahu persembunyian pasukan Republik. Keesokan hari, Jupri yang merupakan seorang saudagar kaya nekat kekeh untuk kembali ke kota walau dia telah dilarang oleh Letnan Haryono. Ditakutkan Jupri akan membocorkan persembunyian pasukan Republik kalau beliau ditangkap oleh patroli Nika. Dan Jupri malah membandingkan nasionalismenya dengan Willem yang merupakan seorang keturunan Belanda. Yang harus ditakuti berkhianat, mereka yang mata dan kulitnya seperti Belanda. Aku memang berdarah Belanda, tapi jiwaku lebih Republik daripada kamu. Di suatu momen, Latipa dipertemukan oleh seorang bandi yang merupakan pengkhianat yang hidupnya tak berguna bagi kemajuan bangsa. Dia merupakan seorang informan Belanda asli pribumi. Demi perut dan kenyamanan, manusia seperti Bandi rela menjual bangsa dan saudara-saudaranya sebangsa yang lagi berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Selamat siang. Karena Latipa tetap bersikeras akan sikapnya yang enggan membocorkan markas Republik, akhirnya Bandi dengan para prajurit Nika datengin rumah ayahnya Latipa yang merupakan seorang kiai. Anak kiai tertangkap. Rupanya dia ikut ekstremis. Apa salah Kiai orang tuanya. Terpaksa kami tangkap. Ayah Latipa pun diangkut dan dibawa ke markas oleh pasukan Nika. Ternyata Marsa yang merupakan office boy di markas Belanda diperankan oleh Haim Damsik, seorang pejuang yang menyusup di markas Belanda. Beliau pun memberi sebuah surat ke seorang anak yang disuruh kasih ke Kapten Bondan. Apa yang terjadi setelah Kiai ditawan? Beliau pun disiksa di depan anaknya Latipa. Satu persatu kuku-kuku dari Pak Kiai dicabut oleh para prajurit Belanda. Sampai akhirnya ayahnya Latipa ditembak mati oleh prajurit Nika di depan Latipa. Surat itu pun telah sampai kepada Kapten Bondan yang isinya tentang Latipa, ayahnya Latipa, dan Sersan Gani yang ditawan sekaligus lokasi markas Nika di kota. Tiba-tiba terdengar suara histeris di luar yang ternyata Jupri meninggal tertembak oleh Willem yang kejadiannya di luar kendali. Dia bunuh ayahku. Saya tadinya tidak menyangka akan seperti ini. Pak Jufri bersikeras meninggalkan desa ini, meskipun Letnan Haryono telah melarangnya. Iya. Kamu tinggal di kota. Kalau yang kamu ucapkan bohong, kamu akan ditangkap dan dihukum tembak. Di desa. Suci, anak dari Jupri yang awalnya seorang pejuang karena ayahnya meninggal tertembak oleh pasukan Republik bersama Bandi, dia pun mendatangi markas Belanda. Karena rasa dendam dan keegoisan, dia berniat untuk membocorkan rahasia. Latipa pun dipertemukan oleh Suci di suatu ruangan karena mereka sama-sama kehilangan sang ayah, dan di antara Suci dengan Latipa terdapat perbedaan jiwa nasionalisme dan mental yang nyata. Latifa,
Pengkhianat. Pengkhianat. Besok pagi sebelum matahari terbit, Gedung Jati sudah rata dengan tanah. Esok pagi-pagi buta, pasukan Belanda memasuki hutan menuju markas pasukan Republik. Dengan mengendap-endap para pasukan itu membaca situasi yang ada. Di saat itu hampir semua pasukan Republik dan para penduduk sedang rutinitas pagi di tepi sungai. Ada yang mandi, buang hajat, dan ada pula yang nyuci pakaian. Mereka semua dalam keadaan tidak siap. Akhirnya, pasukan Nika bisa membantai orang-orang yang berada di dalam sungai. Mayat-mayat pun bergelimpangan di antara batu-batu dan banyak juga yang hanyut. Penduduk yang masih berada di kampung tak luput dari serangan bom. Mereka semua berlari tunggang langgang tak tentu arah karena posisi pasukan Nika yang menyerang tak diketahui keberadaannya. Dalam keadaan yang tak siap, para pasukan Republik bertahan seadanya, tetapi mereka semua sudah terkepung. Nika pun dengan leluasa membantai para pejuang yang tak siap menghadapi serangan dadakan. Di saat Kapten Bondan yang sedang menyelamatkan seorang anak, beliau akhirnya tertembak oleh pasukan Belanda bertubi-tubi. Dan dengan banyaknya peluru yang bersarang, Kapten Bondan pun akhirnya roboh bersimpah darah. Di antara serangan tentara Nika yang membabi buta menewaskan hampir semua penduduk, terdapat 7 orang pejuang yang berhasil meloloskan diri. Mereka semua pun bertekad untuk membalaskan kejadian ini semua nanti malam. Kapten, kau masih akan terus berjuang bersama kami. Kalau kamu mau jadi orang yang berguna, sekaranglah saatnya. Malam hari pun tiba, ke-7 pejuang tersebut menyusun serangan terencana ke markas Belanda. Ternyata markas tersebut mendapat penjagaan yang super ketat. Mereka pun para pejuang berpencar dan membunuh satu persatu serdadu Belanda yang bertugas menjaga pintu gerbang. Di saat bersamaan ternyata para serdadu-serdadu Belanda sedang mengadakan pesta di dalam markas. Mereka tidak tahu akan datangnya serangan dadakan dari pejuang Republik. Tepat pukul 12 malam, gedung itu pun dilempar bom dan meledak. Alarm pun kemudian berbunyi yang membuat para prajurit Belanda keluar dari baraknya. Jabar dan Willem memasuki ruangan tawanan yang kemudian menemukan Latifa beserta Letnan Gani. Mereka pun berhasil dibebaskan. Karena banyaknya serdadu Belanda yang keluar barak, terjadilah tembak-menembak yang menewaskan beberapa pejuang. Akhirnya Latifa dan Kopral Gani berhasil membunuh ajudan dari Mayor Nika yang menyiksa mereka, Mayor Otto van der Beek. Mayor Otto van der Beek yang sendirian dengan senjata serbunya berhasil ditembak oleh Jabar dan dia pun meninggal. Tetapi hal yang sama, Jabar pun meninggal terkena peluru dari Mayor Otto. Pak, apa saya sudah cukup berguna? Di saat Willem mau menghancurkan gudang bahan bakar, dia melihat banyak pasukan Nika yang menunggunya. Dengan ketekatan bulat dia pun menaiki salah satu mobil. Dengan kecepatan tinggi, mobil Willem pun merangsek masuk dan menabrakkan diri ke gudang bahan bakar yang akhirnya meledak. Tidak sampai di situ, salah seorang warga yang selalu ikut perjuangan meminta kepada Letnan Haryono untuk membom gudang amunisi dengan gagahnya. Bapak tersebut berlari membawa bom di tangannya. Yang dalam perjalanan menuju gudang tersebut, si bapak mendapat tembakan dari Belanda. Tetapi dengan rasa percaya diri akan hidupnya yang telah berjuang untuk tanah airnya, dia pun meledakkan diri ke gudang amunisi tersebut yang akhirnya terjadi ledakan hebat. Selesai filmnya. Oke Cing, semoga bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya ya, untuk kita generasi saat ini yang telah mengisi hari-hari merdeka di negeri tercinta ini. Hayo kita berjuang dan tetap semangat mengejar cita-cita dan impian. Sesuatu yang kita inginkan tak akan tercapai kalau kita diam aja dan berharap hal tersebut datang dengan sendirinya. Semuanya butuh pengorbanan dan perjuangan. Jangan mudah menyerah wahai anak muda Indonesia. Kita harus buktikan bahwa kita adalah negeri pejuang. Terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bahasa kita, berbagai bencana luluh lantakan kita, menjadikan kita sadar dan bersatu, merubah kerusuhan menjadi kedamaian. Majulah negeriku.